bunda-bunda bisa kirimkan emoticon jempol jika memang suara ini bisa diterima dengan baik ya. Dan nanti boleh di kolom chat kalau misalnya suara saya kurang terdengar baik. Oke, bunda-bunda semua apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat ya semuanya. Kita terakhir ketemu di minggu lalu dan bagi bunda-bunda yang baru bergabung, selamat datang di Sekolah Ibu Hamil kelas trimester 3 dan ini adalah pertemuan yang pertama. Dan sedikit mengulas di pertemuan pertama kita, kemarin kita membahas tentang apa saja sih yang diperlukan untuk dibawa ke hospital bag-nya ya. Kemarin sudah disampaikan sama Dokter Afi apa aja yang harus dibawa di hospital bag-nya. Itu juga dijadikan sebagai salah satu PR sebetulnya. Udah disiapin belum ya hospital bag-nya? Ada yang udah disiapin atau masih belum disiapin hospital bag-nya? Coba absen dulu. Siapa yang udah siapin hospital bag-nya? Ada yang sudah disiapin? Bunda Alifa, hebat ya. Sudah. Ada lagi yang seperti Bunda Alifa? Bunda Kintan? Belum? Yuk, mulai disiapin ya. Di trimester 3 ini boleh sambil cicil-cicil untuk hospital pack-nya. Nanti hospital bag-nya apa aja yang harus dibawa. Dan gak usah khawatir untuk bunda-bunda yang baru pertama kali bergabung di kelas. Untuk pertemuan pertama bisa bunda akses di link YouTube yang nanti akan dibagikan oleh admin. Dan pastikan pada saat uh, menonton ulang ya di YouTube-nya, bunda pun juga sambil melihat materinya. Jadi jangan sampai hanya melihat tapi tidak membaca atau sebaliknya ya, supaya berimbang informasinya. Dan kesempatan pada malam hari ini, Dr. Afi juga akan membahas bila waktunya tiba. Itu adalah topik utama kita pada malam hari ini. Wah, ini untuk bunda-bunda trimester 3 memang ini kita akan mengoptimalkan waktu yang tersisa sampai dengan gelombang cintanya datang ya. Kita ikhtiarkan kita ikhtiarkan yang terbaik dan optimalkan doanya ya, kencangin semua ikhtiar dan doanya ya. Mudah-mudahan sampai gelombang cintanya datang semua di waktu yang pas dan gunanya pun juga tidak ada kesulitan apapun yang berarti ya. Bagi bunda-bunda yang bergabung, saya izin memperkenalkan ya, dengan guru kita ini, guru kita di kelas semester 3 itu ada Dr. Afiasti Pratiwi Andayani, SPOG. Beliau adalah founder Sekolah Ibu Hamil dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Lalu beliau juga adalah childbirth motivator, ibu dari 4 orang anak, PBAC Warrior, dan Cesarean Mom 2 kali. Nah, Masya Allah. Jadi dari 4 kali persalinan dan 4 orang anak, ini Dokter Afif komplit ya, pernah merasakan, pernah melalui persalinan normal, lalu SC, lalu PBAC, lalu yang terakhir SC lagi. Jadi insya Allah bisa menyampaikan bagaimanakah pengalamannya, lebih relate kepada bunda-bunda semua. Dan beliau sudah aktif di dunia edukasi dan kehamilan, persalinan, dan reproduksi perempuan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Ya, baik, kita akan sapa terlebih dahulu Dokter Afi. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Bu Helga dan Bunda-Bunda semua. Selamat malam, Alhamdulillah. selamat datang di kelas kedua trimester 3 kita ya. Iya, aduh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Dokter Afi juga selalu sehat walafiat mendampingi bunda-bunda semua ya. Di Bandung hari ini hujan. Bagaimanakah di kota-kota yang lain ya? Ini setelah 4 hari kayaknya tidak diguyur hujan ya, dengan cuaca yang relatif cukup panas dan alhamdulillah Allah kasih hujan ya di sore hari ini. Cimahi hujan, berarti sama ya Bun ya. Ada lagi daerah lain nih barangkali ada hujan atau panas ya. Baik. Baik bunda-bunda semua, kita akan tepat waktu memulai kelas pada malam hari ini dan sepertinya tampak akan lebih padat ya Dokter Afi dengan materi kita pada hari ini tentang bila waktunya tiba. Karena memang trimester 3 ini fokus pada persiapan ibu persalinan. Jadi apa saja yang harus dilakukan, lalu apa yang harus disiapkan itu akan dibahas di kelas trimester 3 ini. Dan memang ada beberapa juga yang sudah lulus ya, ada yang sudah melahirkan juga minggu kemarin, alhamdulillah. Dan masih bergabung di kelas nggak apa-apa ya, mudah-mudahan
pengalaman yang sudah melahirkan pun juga bisa juga di-sharing kepada bunda-bunda yang lainnya. Baik, kepada Dokter Afi untuk efektif waktu, dipersilahkan dokter. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ketiga kita, kelas kedua kita ya untuk trimester 3. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak bunda-bunda yang bisa bergabung. Saat ini baru 17 peserta ya, dikurangi panitia ya sekitar 14. Tolong dicek lagi Teh Helga yang ada bunda yang di grup, lapor Zoom-nya cuma bertiga, takutnya ada link yang salah. Ya, Baik, boleh dokter. dicek dulu. Oke, sambil dicek kita malam ini kita akan membahas topiknya sepertinya akan agak panjang ya bunda-bunda ya. Tapi mudah-mudahan kita membahasnya dengan wush 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 aja cepat. Mudah nanti supaya waktu diskusi kita juga bisa lebih panjang karena memang mungkin materi malam ini adalah eh, materi yang sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk diketahui para bunda-bunda yang akan menghadapi persalinan. Oke. Oke, saya izin share screen ya. Oh, iya, sebentar. Eh, Punten panitia, saya belum bisa share screen. Tolong dijadikan host dulu. Sebentar ya, Bun. Kendala teknis sedikit. Oke. Ini cuaca sedang tidak nyaman. Flu-nya sedang di mana-mana. Bahkan saya juga ikutan flu. Ini batuk nggak beres-beres. Mudah-mudahan bunda-bunda di sini sehat-sehat ya. Oke. Untuk kelas kita malam ini, tajuknya adalah bila waktunya tiba. Waktu apa nih kira-kira? Tentunya waktu persalinan ya, waktunya pertemuan kita dengan buah hati yang sudah dinantikan sekian lama. Pastinya menegangkan, apalagi mungkin untuk bunda-bunda yang baru pertama kali akan bersalin, mungkin belum kebayang seperti apa persalinan itu, apa yang akan dihadapi, apa yang harus dipersiapkan, ya. Makanya mudah-mudahan bisa kita bahas bareng-bareng di kelas malam ini supaya bila waktunya tiba, bunda-bunda dan ayah dan semua keluarga sudah siap menyambut kehadiran Dede bayi. Oke. Nah, ini untuk evaluasi tugas rumah sebelumnya ya. Tadi kan sudah ditanyakan ya, bagaimana list hospital packingnya, apakah sudah mulai menyusun barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit atau ke tempat bersalin ya. BJ bisa dimulai dilakukan dari sekarang supaya nanti tidak panik. Supaya tidak panik, tidak buru-buru, dan akhirnya ada yang terlupa. Jadi dilengkapi lagi, dilihat lagi hospital packingnya. Lalu kemudian untuk berplan, apakah ada bunda-bunda yang sudah mulai mencicil membuat berplan atau bahkan mungkin sudah selesai berplannya ya? Materi hari malam ini insya Allah bisa melengkapi bila ada berplan yang belum selesai atau masih ada hal yang mungkin masih kurang dipahami bunda-bunda dari membuat berplan ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti kelas malam ini bisa nanti menjadi bahan pertimbangan atau bahan pemikiran lebih lanjut untuk mempersiapkan berplannya bunda-bunda ya. Oke, saya harap semua bunda nanti di sini bisa membuat berplannya masing-masing. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, nanti kita bisa diskusi lebih panjang di grup chat WA kita ya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Cerita persalinan paling indah mungkin yang ada dalam sejarah manusia. Ya, adalah persalinannya Siti Maryam saat melahirkan Nabi Isa. Di Al-Quran surat Maryam dikatakan bahwa saat Maryam mengandung, Maryam mengasingkan diri
dan kemudian pergi ke tempat yang jauh. Pada saat hendak bersalin, Maria merasakan rasa sakit akan melahirkan. Rasa sakit yang mungkin saat itu adalah rasa sakit yang paling sakit yang pernah dirasakan oleh seorang Maria. Sehingga beliau bersandar pada pongkal pohon kurma, dan bahkan seorang Maryam yang soleha sekali, itu saja sampai berkata, "Wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Saking begitu nyerinya, saking begitu sakitnya, bahkan seorang Maryam yang solehah sekali, itu sampai memilih untuk ingin mati saja. Jadi kalau misalnya sekarang kita nih, para perempuan akhir zaman, ketakutan menghadapi persalinan, mungkin tidak kuat menanggung nyerinya, ya itu adalah hal yang wajar ya. Jadi Bunda tidak sendirian. Karena bahkan untuk seorang Maryam dengan kekuatan iman yang luar biasa, dipandu dan dibimbing sepenuhnya oleh Allah dan juga didampingi malaikat Jibril, rasanya ingin mati. Apalagi kita gitu ya, manusia biasa ini. Ya, tapi kemudian Allah pun menghadirkan malaikat Jibril untuk mendampingi dan menghibur Maryam. Katanya, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Ya, jadi ini adalah tiga perintah yang Allah katakan pada Maryam saat akan bersalin. Makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jadi nanti bunda-bunda pada saat mendekati persalinan atau sedang menjalani persalinan, jangan lupakan tiga perintah Allah ini untuk ibu bersalin. Ya, makan, minum, dan lebih penting lagi bersenang hati. Insya Allah itu adalah resepnya bahwa bagaimana supaya persalinan kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi satu itu. Kecuali misalnya nanti kita akan belajar juga bahwa memang ada saatnya persalinan itu mungkin tidak berjalan sesuai harapan kita. Tapi tidak berarti kita berputus asa dari jalan pertolongannya Allah. Karena insya Allah akan ada ya banyak sekali jalan pertolongan lain untuk membantu kita tetap bersalin dengan nyaman dan yang lebih penting lagi dengan selamat untuk ibu dan bayi. Ya, bila waktunya tiba, insya Allah kita semua akan siap menghadapinya. Nah, PR pertama, PR pertama adalah menuliskan bagaimana persalinan impian Bunda. Ya, seperti apa sih yang sudah Bunda bayangkan mengenai persalinan yang akan Bunda hadapi. Dengan siapa bersalinnya, di mana tempatnya, bagaimana prosesnya, didampingi oleh siapa saja, ya. Tuliskan semua impian Bunda itu di dalam berplan, di dalam rencana persalinan Bunda. Kenapa? Supaya ini bisa menjadi sebuah panduan untuk Bunda dan untuk keluarga dan juga untuk em, semua tim persalinan yang nanti akan mendampingi Bunda supaya bisa mengetahui dan berusaha sama-sama mewujudkan bagaimana persalinan yang Bunda inginkan. Jadi jangan ragu, boleh mimpi apa aja, boleh nulis apa aja. Ya, oke, PR pertama ya. Dan ini afirmasinya yang bisa kita ulang dalam doa-doa kita menjelang persalinan ini. Bahwa tubuh kita kuat, bayi kita aman dan sehat, dan kita percaya perjalanan ini, perjalanan kehamilan dan perjalanan persalinan kita akan menjadi perjalanan yang terbaik. Kita bersiap untuk persalinan apapun yang diperlukan oleh tubuh kita dan diperlukan oleh bayi kita. Dan kita memilih menghadapi persalinan dengan gagah berani tanpa rasa takut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua bunda-bunda di sini bisa mendapatkan persalinan, pengalaman persalinan yang terbaik untuk semua. Nah,
Kapan persalinan dimulai? Ini adalah pertanyaan yang misterius banget sebenarnya. Sampai sekarang, dengan kemajuan ilmu kedokteran yang bahkan sudah semaju seperti sekarang, tidak ada dokter yang betul-betul bisa menjawab pertanyaan ini. Kapan persalinan dimulai? Kita nggak tahu. Kalau kita bayangkan persalinan itu seperti sebuah ruangan dengan sebuah lampu yang ingin kita nyalakan, kita tuh nggak tahu saklarnya tuh ada di mana. Jadi betul-betul yang namanya kelahiran itu adalah rahasia Allah sih, ya rahasia Allah. Kita nggak tahu kapan persalinan itu akan dimulai. Kenapa kok bisa tiba-tiba mulai mules? Kenapa kok tiba-tiba bisa pecah ketuban misalnya? Atau kok tiba-tiba ada suatu peristiwa yang menyebabkan kita harus bersalin segera? Jadi memang kelahiran itu tidak bisa dipastikan dengan pasti kapan lahirnya. Ya, mungkin kita semua tahu kita punya HPL, hari perkiraan lahir. Tapi apakah bayi kita betul-betul lahir pada hari itu? Sampai sekarang kita tidak bisa menjawab. Oke. Nah, kalau persalinan sebenarnya secara medis sih kita ada yang namanya persalinan prematur ya. Kalau persalinan prematur itu adalah persalinan yang terjadi di kurang dari 37 minggu. Kalau yang istilahnya normal atau cukup bulan itu terjadi antara 37 hingga 42 minggu. Dan bila persalinan lebih dari 42 minggu, itu disebut dengan persalinan lebih bulan atau serotinus. Jadi kalau yang ideal ya antara 37 sampai 42 minggu. Tapi kapan saja bisa lahir. Itu sebabnya kenapa kita harus hospital packing dari sekarang. Ya, karena kita tidak tahu kapan persalinannya akan dimulai. Nah, ini secara garis besar bahwa pada saat sebelum tanda-tanda persalinan, eh, mulai dari saat pembuahan sampai dimulainya ada tanda persalinan, itu memang istilahnya rahim itu berada dalam fase tenang, ya, atau kita menyebutnya quiescence. Itu adalah fase tenang. Jadi rahim itu betul-betul tenang, semua hormon dalam tubuh kita, semua sistem saraf, sistem organ mengupayakan supaya rahim itu tidak tereksitasi, ya, tidak tidak terstimulasi untuk berkontraksi. Terus kemudian em, mulut rahim juga berusaha menjaga supaya tidak ada penipisan atau pembukaan. Semua itu dilakukan untuk menjaga agar bayi kita lahir pada waktu yang tepat. Sorry. Nah, kemudian pada suatu waktu yang kita belum tahu kapan, tiba-tiba terjadilah eh, peristiwa-peristiwa, runtutan peristiwa lebih tepatnya, runtutan peristiwa yang membuat rahim kita tuh dan tubuh kita mulai bersiap-siap menuju persalinan. Jadi badan kita masuk ke fase 2 atau fase aktivasi. Di sini mulai terjadi persiapan-persiapan menjelang persalinan. Misalnya apa? Mulai ada kontraksi palsu, ya, Braxton Hicks, itu mulai ada. Lalu kemudian mulut rahim mulai lebih lunak. Kadang pada beberapa bunda karena perlunakan mulut rahim ini menyebabkan keluarnya bloody show atau terlepasnya lendir yang selama kehamilan dia menutup mulut rahim. Lalu kemudian ada beberapa ibu yang merasakan pada saat bayi mulai masuk ke panggul, terasa di bagian atas perut itu lebih ringan dan mulai terasa ada tekanan di daerah bawah panggul. Ini semua adalah fase aktivasi saat tubuh kita mempersiapkan diri untuk bersalin. Berapa lama waktunya? Tidak ada yang tahu. Ya, karena semua itu terjadi secara berurutan dan kemudian dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Sampai tibalah onset of labor. Jadi mulailah tanda-tanda persalinan itu betul-betul ada, tanda pasti persalinan. Apa saja yang terjadi di situ? Adanya kontraksi rahim, mungkin adanya eh,
kontraksi rahim yang menyebabkan adanya perubahan pada mulut rahim, ada penipisan mulut rahim, ada pembukaan, yang kemudian bila berlanjut itu akan berujung pada kelahiran bayi dan juga kelahiran plasenta. Ya, setelah itu di fase 3 bayi sudah lahir, plasenta sudah lahir, tubuh kita baru akan masuk ke fase 4, fase involusi atau pemulihan. Di situ rahim berlahan kembali ke ukuran yang normalnya, lalu kemudian mulut rahim kembali menutup, dan tubuh kita masuk ke fase selanjutnya, fase nifas, saat kita menyusui juga. Dan nanti di ujungnya, setelah kita menyelesaikan fase recovery kita, tubuh kita akan kembali ke fungsi normalnya, kesuburan kembali lagi. Berapa lama setiap ibu mungkin berbeda. Kalau ibu menyusui bisa jadi akan perlu waktu karena hormon-hormon menyusui akan turut menekan kesuburan. Makanya kenapa menyusui itu bisa menjadi KB alami. Setidaknya 6 bulan pertama saat bayi masih menyusui eksklusif. Ya, jadi kurang lebih ini adalah tahapan yang terjadi menjelang persalinan dan setelah persalinan. Ya. Nah, uniknya saat ini sudah ditemukan bahwa ternyata yang memulai persalinan itu bukan hanya tubuh ibu, tetapi juga karena tubuh ibu menangkap sinyal-sinyal dari bayi kita. Jadi, kalau bayi manusia mendekati persalinan, dia akan menghasilkan hormon-hormon seperti kortisol, ya, kortisol. Kortisol itu dia akan menstimulasi plasenta dan juga menstimulasi tubuh ibu, ngasih sinyal bahwa saya sudah siap lahir. Jadi itu adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi persiapan tubuh ibu menjelang persalinan. Ya. Jadi memang sangat kompleks sekali gitu. Bukan cuma masalah di tubuh ibu saja atau bukan cuma tubuh ibu yang bekerja dan merespon untuk persiapan persalinan, tapi ternyata bayi kita juga. Jadi bunda-bunda makanya jangan jangan heran gitu atau misalnya jangan jangan segan gitu pada saat kita menunggu persalinan, kita juga ajak ngobrol bayinya gitu dan bertanya, Dede lahir kapan? Yuk lahir yuk gitu ya. Karena percaya nggak percaya ternyata berpengaruh. Ya, jadi yang kalau misalnya ditanya kapan persalinan itu terjadi, mungkin hanya Allah dan bayi kita yang tahu. Karena bayi kita dikasih petunjuk sama Allah, Dek lahir sekarang gitu. Oke. Nah, ini adalah em, tubuh kita ya, tubuh kita, tubuh ibu pada saat hamil menjelang persalinan. Kita bisa lihat di situ ada bayi di dalam rahim kita, janin di dalam rahim, ada plasenta, tali pusat di sana. Lalu rahim itu yang terdiri dari beberapa bagian. Yang penting terkait dengan persalinan ini di bagian atas rahim atau di bagian puncak rahim itu ada bagian disebut dengan fundus. Dan di bagian bawah tentunya ada mulut rahim atau serviks. Ya, serviks adalah bagian terendah yang akan mengalami pembukaan. Sedangkan fundus itu adalah bagian rahim yang memiliki otot yang paling banyak. Sehingga dia akan berfungsi sekali pada saat terjadi kontraksi, dialah yang akan banyak mendorong janin hingga bisa keluar dari rahim. Jadi kontraksi itu akan mulainya dari bagian atas rahim. Ngebayanginnya mungkin bayi kita itu seperti kalau kita punya pasta gigi, lalu kita mau keluarin pasta giginya, kita pasti dorongnya dari arah atas gitu ya, supaya pasta gigi kita bisa keluar melalui lubang pasta giginya. Nah, bayi kita kurang lebih sama seperti itu. Jadi akan ada dorongan dari atas kontraksi yang akan mendorong bayi kita ke arah jalan lahir sehingga akhirnya dia akan bisa keluar. Ya. Nah, serviks itu atau mulut rahim letaknya ada di dalam, ya, di dalam vagina. Jadi kita harus menyusuri vagina dulu baru kita akan bisa menemukan serviks. Nah, di gambar sebelah kanan itu adalah alat kelamin wanita bagian luar. Jadi perempuan itu eh, di balik lapisan dari bibir dari kemaluan kita, bibir dari area kewanitaan, itu ada dua lubang di sana. Yang di bagian atas ada lubang uretra, uretral opening di situ tulisannya itu adalah lubang kencing, lubang untuk saluran kencing.
Terpisah di bawahnya baru ada lubang vagina. Ya, lubang vagina lah yang berhubungan dengan serviks dan kemudian rahim. Jadi kalau pada perempuan saluran kemih dan saluran reproduksi itu terpisah, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki saluran kemih dan saluran organ reproduksi itu bersatu. Kalau pada perempuan itu terpisah. Ya, di bagian bawah lagi, di bawah vagina itu ada area yang disebut dengan perineum. Ya, jadi adalah area otot, kulit, dan jaringan di antara vagina dengan anus yang ada di bawahnya. Area inilah yang mungkin sering eh, kadang-kadang robek pada saat persalinan. Ya, biar kebayang gitu ini seperti apa. Karena biasanya kalau saya bikin kelas gini, kalau saya nanya nih ke bunda-bundanya, Bun, udah pernah lihat belum alat kelamin perempuan bagian luar? Walaupun perempuan, sebagian besar kadang jawabannya tidak pernah lihat. Jadi sebenarnya bunda-bunda ini nggak kebayang bayi itu lahirnya dari mana. Ya, atau misalnya kita ngobrol pada saat nanti kita belum pernah tahu nih tentang pengetahuan ini, nanti kalau dokternya bilang, Bu, ini sudah pembukaan dua ya, gitu. Nah, sebenarnya bundanya jangan-jangan masih mikir, yang ngebuka tuh apa sih? Gitu ya. Sebelah mana sih? Ya, vaginanya yang ngebuka atau apa? Gitu. Jadi saya harap bunda-bunda yang sudah ikut sekolah ini udah tahu bahwa kebayang nanti kalau dokternya bilang, oh udah pembukaan dua, pembukaan empat, oh yang membuka itu adalah serviks dan serviks itu tempatnya ada di mana itu sudah kebayang. Oke? Jadi ini nanti dipelajari lagi, dilihat lagi, oh serviks sebelah mana, vagina di mana ya supaya tidak bingung. Dan nanti kalau misalnya dokter bidan yang ngajak ngobrol bisa lebih ngerti. Nah, tanda persalinan tadi apa saja? Pertama ada kontraksi persalinan. Nah, di sini kadang kita masih bingung ya, ini kontraksi beneran apa kontraksi palsu sih gitu. Yang membedakan kalau kontraksi palsu biasanya dia tidak teratur. Tidak teratur, tidak semakin sering, tidak makin kuat. Sedangkan kalau kontraksi persalinan, dia akan teratur semakin kuat dan semakin sering. Lalu kemudian eh, kalau kontraksi palsu, dia tidak berbeda-beda. Jadi antar kontraksinya itu dia karakteristiknya berbeda. Sedangkan kalau kontraksi asli, dia karakteristik antar kontraksinya itu sama, seragam. Ya, betul-betul teratur. Lalu rasa nyerinya kalau misalnya kontraksi palsu, dia hilang, bisa hilang timbul. Bener-bener hilang lama gitu, berapa jam kemudian baru dirasakan lagi gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kontraksi asli, dia akan makin lama makin kuat. Kita akan makin lama makin bisa merasakannya. Ya, dan itu makin lama makin dekat jarak waktu antar kontraksinya. Dan yang terpenting adalah pada kontraksi palsu, dia tidak menyebabkan adanya perubahan pada serviks, sedangkan kalau kontraksi asli itu akan menyebabkan perubahan pada serviks. Kalau misalnya rasa nyerinya di sebelah mana, kalau kontraksi palsu biasanya di rahim bagian depan ya, di bagian depan perut mulai kerasanya kenceng gitu. Kalau misalnya kontraksi asli, kadang-kadang ada yang mulainya dari punggung bagian belakang dan menjalar hingga ke perut bagian depan dan juga kadang sampai ke arah panggul dan paha. Kalau kontraksi palsu, misalnya dibawa jalan-jalan gitu atau dibawa istirahat, dia hilang. Sedangkan kalau kontraksi asli, mau bunda bawa jalan kek, mau bunda bawa istirahat kek, kalau pas waktunya datang mah akan datang lagi. Ya, jadi ini kita membedakan kontraksi asli dengan kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Nah, tanda pesan pertama adanya kontraksi persalinan, jadi kontraksi asli. Yang kedua, mungkin ada bunda yang akan mengalami bloody show atau keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir. Yang ketiga, kadang ada bunda juga yang mengalami pecah ketuban terlebih dahulu sebelum adanya kontraksi persalinan atau bloody show. Nah, kapan kita harus datang ke fasilitas kesehatan untuk bersalin? Pertama, tadi kalau kita sudah eh, mengalami kontraksi, tentu kita akan memantau dulu ya, ini kontraksinya model mana nih? Ini kontraksi palsu atau kontraksi beneran? Nah, kalau ternyata dia semakin lama, semakin sering, semakin lama, semakin panjang durasi kontraksinya ya, waktu kontraksi makin panjang dan makin lama makin kuat, oke, berarti ini adalah kontraksi persalinan. Nah, kalau udah kayak gitu pun kita harus hitung dulu.
kontraksinya. Ini yang terkenal dengan eh, teknik 511 ya. Apa itu? Jadi tunggu sampai kontraksi itu jedanya 5 menit sekali pasti datang. Lalu kemudian sekali kontraksi itu lamanya sekitar 1 menit dan sudah berlangsung setidaknya 1 jam terakhir. Ya, jadi kalau misalnya kontraksi kita sudah intensitasnya seperti ini, segera pergi ke fasilitas kesehatan. Berarti memang betul-betul sudah kontraksi. Ya, tapi misalnya nih, aduh galau banget gitu, atau udah nggak kuat banget gitu, ya nggak masalah, kapan aja datang. Gitu. Kalau misalnya kita terlalu, nggak kepikiran nih ngitung 511 segala macam, daripada khawatir sendiri, nggak apa-apa, datang aja ke Vaskes. Ya, kalaupun misalnya ternyata hasil pemeriksaannya belum eh, masih bisa pulang dulu ya nggak apa-apa. Kadang ada yang menyarankan untuk pulang lebih dulu supaya Bunda bisa lebih rileks di rumah. Ya, tapi intinya nggak masalah kalau misalnya Bunda khawatir dan langsung datang ke Vaskes juga nggak apa-apa. Tapi misalnya mau dihitung dulu kontraksinya juga akan lebih baik sih, karena memang biasanya eh, pada saat kita menunggu persalinan di rumah, mungkin lebih nyaman bundanya gitu. Jadi persalinannya pun juga bisa lebih lancar. Ya, tapi sambil dipertimbangkan juga waktu tempuh perjalanan ke fasilitas kesehatannya supaya ya menghindarilah kemungkinan-kemungkinan lahir di rumah atau lahir di perjalanan. Ya. Ini ada gambar bayi di dalam rahim. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya sedang terjadi kontraksi, memang bayi itu dia tertekan ya, tertekan dan terdorong gitu ke arah jalan lahir. Makanya kenapa pada saat kontraksi itu sebenarnya terjadi penurunan aliran darah dari plasenta ke bayi. Jadi memang kalau misalnya ada masalah di plasentanya atau bayinya memang kondisinya tidak fit, tidak kuat ya karena berbagai alasan, bisa jadi eh, dengan adanya kontraksi itu menyebabkan kondisi bayi menurun. Makanya jelek-jeleknya bisa terjadi gawat janin. Itu sebabnya kenapa persalinan itu adalah sesuatu yang membutuhkan pemantauan ketat supaya kondisi bayi pun bisa diketahui. Yang kedua adalah bloody show. Ya, bloody show itu terdiri dari mukus atau eh, lendir ya, lendir. Jadi dia seperti ada sumbat lendir yang menyumbat mulut rahim selama hamil. Nah, pada saat mendekati persalinan, karena mulut rahimnya mulai lunak, mulai ada pembukaan, maka sumbat lendir ini dia akan luruh. Nah, kenapa dia kok bercampur darah? Karena kan serviks itu selama kehamilan dia banyak sekali pembuluh darah yang berada di sana. Nah, pada saat dia ada fase mulai menipis, mulai membuka, sebagian dari pembuluh darah kecil ini mungkin akan pecah dan sehingga lendir yang keluar itu akan bercampur dengan darah. Tapi jangan panik ya, selama lendir bercampur darah. Tapi bedakan dengan kalau misalnya yang kita lihat adalah perdarahan yang merah dan banyak. Bisa jadi kalau itu adalah perdarahan. Ya, beda dengan lendir darah. Nanti kalau misalnya kita lihat darahnya banyak dan merah dan mengalir, nah itu sih segera ke fasilitas kesehatan karena khawatirnya itu perdarahan, bukan sekedar lendir darah biasa. Oke, yang ketiga adalah adanya pecah ketuban. Nah, kapan harusnya ketuban itu pecah? Sebenarnya sih ketuban pecah itu dia akan terasa seperti ada keluar air-air di jalan lahir ya. Bisa sedikit, bisa banyak. Kalau bunda-bunda mengalami ada terasa keluar air di jalan lahir, jangan lupa diperhatikan dan dicatat kapan waktunya, berapa jumlahnya, dan karakteristik airnya seperti apa. Misalnya warnanya bagaimana, seberapa banyak, ada berbau atau tidak, gitu. Lalu kemudian apakah disertai dengan kontraksi rahim atau tidak setelahnya. Kalau misalnya ada pecah ketuban, segera pergi ke fasilitas kesehatan. Satu, untuk mengkonfirmasi apakah betul ini adalah ketuban yang pecah atau misalnya yang lain. Lalu yang kedua, karena ketuban sudah pecah, berarti cairan pelindung bayi kan sudah, selaput yang melindungi bayi itu sudah tidak ada, sehingga risiko infeksi lebih tinggi. Makanya membutuhkan pemantauan yang lebih ketat. Ya, jadi kalau ada ketuban pecah, lebih baik segera datang ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemantauan. Oke, selanjutnya nih, oke, ini sudah benar-benar masuk ke fase persalinan. Dan benar ternyata yang dialami oleh bunda-bunda adalah tanda persalinan yang sesungguhnya. Nah, sebenarnya berapa lama sih persalinan itu akan berlangsung? Di sini sih kita buka-bukaan aja bahwa persalinan itu butuh waktu.
Ya, beda banget sama adegan-adegan di sinetron. Kalau di sinetron tuh kan kayaknya, wah mulus nih, wah pecah ketuban, terus datang ke rumah sakit, ngeden bentar, terus langsung lahir gitu ya. Tapi pada kenyataannya ternyata nggak secepat itu gitu. Apalagi kalau misalnya untuk ibu-ibu pertama. Bisa jadi dari pertama kali ada mulas, butuh waktu setidaknya mungkin 1 hari. Bahkan bisa jadi lebih, ya 24 jam, bahkan lebih untuk sampai ke kelahiran bayi. Untuk ibu-ibu yang sudah pernah bersalin sebelumnya, biasanya waktunya memang sedikit lebih singkat. Tapi tetap saja butuh waktu dari kontraksi mulai terasa, terus kemudian berangsur menjadi teratur, hingga akhirnya bayi itu lahir. Jadi jangan apa ya, jangan terlalu ingin buru-buru gitu atau cemas, aduh kenapa kok nggak lahir-lahir gitu ya, karena memang persalinan itu butuh waktu. Berapa lama panjangnya, setiap ibu pasti akan berbeda. Karena yang paling penting sebenarnya pemantauannya. Kalau kondisi ibu dan bayi baik, oke aja persalinan itu berlangsung berapa lama ya, asal dalam pemantauan yang baik. Itu. Jadi kalau dokter kandungan tuh sebenarnya kita nggak boleh kesusu, nggak boleh buru-buru gitu. Karena memang kita harus menghargai bahwa setiap ibu dan bayi itu butuh waktu. Tapi kita harus betul-betul sabar untuk melakukan pemantauan yang baik. Oke, ini adalah gambaran mengenai tahapan persalinan. Jadi secara garis besar, persalinan itu dibagi menjadi 3 fase, ya, kalau fase persalinannya sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya ada kala 1, kala 2, dan kala 3. Kala 1 itu adalah fase mulai dari adanya kontraksi sampai ke pembukaan lengkap. Berapa lama? Nah, kala 1 ini dibagi menjadi 2 fase lagi. Ada yang disebut dengan fase laten dan ada yang disebut dengan fase aktif. Nah, fase laten dan fase aktif ini memang memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau fase laten biasanya kontraksi rahimnya masih mulai kerasa sih, tapi masih agak jarang. Lalu intensitasnya pun belum terlalu kuat. Itu bisa dilihat di situ gambarnya di pre-labor atau early labor itu biasanya ibunya masih senyum-senyum. Kalau masih ditanya, mules bu? Masih, iya mules, masih gitu ya, masih bisa gitu. Berapa lama fase laten ini berlangsung? Sejujurnya ini tidak ada batasannya, karena bisa jadi ada ibu yang sudah mungkin masuk ke fase laten tapi tidak sadar. Atau misalnya nggak tahu kalau sebenarnya sudah mulai ada pembukaan gitu. Nah, jadi ini bisa berapa lama sekali. Tapi kalau misalnya fase laten dengan kontraksi yang sudah teratur, biasanya diharapkan untuk ibu pertama, pertama kali itu diharapkan dalam 24 jam akan menjadi fase aktif. Ya, pembukaan bisa jadi sekitar pembukaan 4 dalam 24 jam. Tapi kalau misalnya ibu yang sudah pernah bersalin diharapkan dalam 12 jam. Fase laten ini sudah menjadi fase aktif. Oke, jadi tadi, oh ya, persalinan itu memang lama, apalagi kalau masih fase laten. Jadi kalau misalnya kontraksinya masih bisa untuk senyum, sabar aja. Ya, nggak akan, mungkin masih perlu waktu. Gitu. Lalu kemudian nanti persalinan kita akan berprogres menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih kuat kontraksi, nanti makin lama akan semakin kuat, semakin sering. Ya, kalau misalnya masuk fase aktif, biasanya kontraksinya sudah cukup rapat, mungkin sekitar 3 sampai 5 menit sekali, dan sekali kontraksi itu bisa sampai ke 1 menit. Gitu. Nah, di sini biasanya fase aktif awal itu ibu udah kalau kalau ditanya udah mulai nggak pengen senyum, udah mulai serius gitu. Kalau udah kontraksi udah mulai atur-atur nafas aja gitu ya. Udah nggak, jangan ditanya kalau kayak gitu. Nah, terus itu akan berlangsung terus sampai nanti ada fase transisi. Fase transisi ini biasanya adalah fase di mana kontraksi itu lagi intens-intensnya. Udah bukaan 8 gitu, biasanya udah bukaan 8 9 itu kontraksi lagi intens-intensnya. Udah merapat, kuat banget. Nah, kalau ini vibes-nya ibunya seringnya sudah mulai senggol bacok. Ya, jadi kalau misalnya ditanya udah galak banget. Jadi kalau lihat ibu yang modelnya ekspresif, pas bukaan 89 ini ekspresif banget gitu. Ya, intinya dia akan lebih serius banget gitu, akan lebih fokus banget pada apa yang dirasakan. Ya, jadi ini adalah fase transisi. Disitulah biasanya pembukaan itu udah hampir menuju lengkap dan bayi sudah mulai turun ke dasar panggul. Kadang ada ibu yang mulai ngerasa pengen ngeden, udah mulai kerasa pengen ngeden, tapi pembukaan belum lengkap. Itu adalah fase transisi. Ya, sampai nanti akan tiba fase di mana eh, pembukaan itu sudah
lengkap, kepala bayi juga sudah mulai turun, tetapi belum sampai banget ke dasar panggul. Di situ biasanya tubuh kita tuh akan memberi waktu sebentar untuk beristirahat. Jadi jangan heran kalau di ujung-ujung persalinan ya, kok kontraksinya malah hilang ya gitu. Atau pas pembukaan udah lengkap gitu ya, udah siap mau ngeden cepet, tapi loh kontraksinya kok malah jadi jarang gitu. Itu jangan khawatir, karena itu memang badan kita secara alamiah memberi fase buat beristirahat. Gitu. Ini kita bisa tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam biasanya. Nanti baru akan datang lagi kontraksinya yang aktif. Nah, selanjutnya setelah kala satu berlalu, kita akan masuk ke kala dua. Kala dua ini adalah saatnya kelahiran bayi. Saat kontraksi betul-betul kuat, betul-betul mendorong, ibu betul-betul mulai merasa ingin meneran ya, mau ngeden. Gitu. Nah, kala dua ini mulai dari tadi pembukaan lengkap dengan kontraksi yang kuat dan juga bayi sudah di dasar panggul hingga bayi lahir. Kurang lebih kita mulainya enaknya sih ngeden itu kalau kita sudah dari luar gitu kita udah bisa lihat mulai lihat rambut bayi. Nah, jadi ibunya ngedennya nggak terlalu capek. Itu berapa lama fase kala dua ini berlangsung? Nah, ini juga bukan 5 menit, bukan ya Bun ya? Kala dua itu untuk ibu pertama dia punya waktu 2 jam, 2 sampai 3 jam untuk bisa sampai bayi lahir. Sedangkan kalau misalnya ibu yang sudah pernah bersalin punya waktu 1 sampai 2 jam dari mulai serius ngeden sampai bayi itu lahir. Ya, jadi jangan kaget atau jangan ini, wah, Bu Dok, saya udah ngeden 3 kali kok bayinya nggak lahir-lahir. Tenang, Bu, itu ngedennya bisa berkali-kali. Ya, jadi memang persalinan itu sekali lagi butuh waktu. Nah, setelah bayi lahir, ternyata pekerjaan kita belum selesai. Karena masih ada yang harus dilahirkan lagi selanjutnya, yaitu adalah plasenta atau ari-ari. Kita masuk ke fase kala 3. Jadi kita akan melahirkan plasenta. Nah, kalau di sini sebenarnya yang bekerja utama memang hanya kontraksi rahim. Ibu tuh yang nggak usah ngapa-ngapain, ngatur nafas aja. Dengan nanti kontraksi rahim yang baik, plasenta itu akan terlepas dengan sendirinya dan akhirnya akan lahir. Ya, tapi fase kala 3 ini justru kalau untuk penolong persalinan kadang menjadi lebih menegangkan karena kita khawatir risiko perdarahan yang bisa terjadi di fase kala 3 ini. Ya, tapi kalau misalnya semua kondisinya baik, biasanya fase kala 3 ini berlangsung ya sekitar 30 menit lah. 30 menit sampai 1 jam paling lama. Gitu ya. Jadi ini tahapan persalinan dari awal persalinan sampai plasenta lahir. Kita bisa lihat bahwa memang perlu waktu dan memiliki karakteristik masing-masing. Dari senyum-senyum, diawali dengan senyum dan insya Allah diakhiri dengan senyuman juga. Oke. Nah, sensasi yang dirasakan Bunda pada saat melalui fase-fase ini juga akan berbeda karena dia akan menyesuaikan tubuh kita tuh akan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam, apa yang terjadi dengan kemajuan persalinan kita. Pada saat fase pertama atau kala satu, mungkin ibu akan merasakan rasa tidak nyamannya itu di daerah pinggang gitu ya, pinggang menjalar ke perut, ke arah panggul gitu. Lalu kemudian nanti pada saat bayi sudah sampai ke dasar panggul, mulai kerasa ada dorongan di bawah ya, dorongan di dasar panggul di bawah gitu. Bahkan sampai karena dorongan itu, kemudian karena kepala bayi sudah sampai di dasar panggul, itu menekan saraf-saraf yang ada di sana, sehingga banyak ibu yang merasakan sebenarnya agak mati rasa. Dari daerah pusar ke bawah itu mati rasa. Ya, cenderung kebas gitu. Kadang kebas, kesemutan, atau apa ya, lebih terasa tumpul gitu. Jadi kalau misalnya kita cubit tuh ya, atau kita tusuk jarum gitu, ibu yang sebelum persalinan sama waktu sedang kala dua, itu sensasinya akan berbeda. Jadi memang perempuan itu dibekali oleh bius alami gitu ya, bius alami sama Allah yang menciptakan bahwa persalinan itu sebenarnya udah di courting banget sakitnya. Gitu. Hingga nanti pada saat fase persalinan itu di daerah sekitar vagina, di daerah di sekitar panggul itu biasanya memang kebas banget, itu mati rasa banget. Buktinya apa? Ini 100% dari ibu yang bersalin pada saat setelah selesai persalinan itu biasanya akan nanya sama dokternya atau bidannya, "Dok, Bu, ada robek nggak?" gitu ya. Jadi memang pada saat bayi lahir dan mungkin terjadi robekan di bawah itu rasanya akan sangat berkurang. Berbeda dengan kalau misalnya luka robek yang sebesar itu terjadi di tempat lain, ya di waktu lain gitu, bukan di saat persalinan.
Jadi bunda-bunda memang eh, ya kita sudah dilengkapi sebenarnya dengan anti nyeri alami ya, baik secara fisik maupun secara hormonal untuk menghadapi persalinan. Jadi jangan takut gitu, percaya sama badannya, Allah sudah ciptakan sebaik mungkin untuk menghadapi itu sebenarnya. Walaupun ya pasti, maksudnya sensasi nyeri, sensasi apa sangat wajar dirasakan. Ya namanya kita baru menghadapi peristiwa yang luar biasa gitu ya. Turun mesin tuh bener-bener turun mesin ya persalinan itu gitu. Ya, jadi wajar banget. Dan itu sebabnya kenapa ilmu kedokteran berusaha untuk meringankan lagi beban ibu-ibu gitu, meringankan lagi penderitaan ibu-ibu itu dengan menciptakan misalnya obat bius ya, atau misalnya analgesi analgesi obat bius untuk persalinan gitu ya, dengan epidural gitu, dengan bius, karena untuk membantu bunda-bunda menghadapi itu gitu. Oke. Nah, kalau pada saat proses persalinan itu apa saja sih yang akan dipantau? Mungkin bunda-bunda sudah sering mendengar ya, atau bahkan mungkin sudah merasakan misalnya dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, pemeriksaan dalam itu sebenarnya kita bisa memantau banyak hal di situ. Satu, kita bisa lihat ada pembukaan atau tidak di mulut rahim. Karena kita untuk menilai kemajuan persalinannya sampai mana. Lalu kemudian kita menilai juga apakah mulut rahim sudah mulai menipis atau belum. Ya, karena kalau mulut rahim yang dalam keadaan belum bersalin itu cukup tebal, itu sekitar bisa 2 sampai 3 senti. Tapi mendekati persalinan dia akan menipis tipis banget sampai bisa setipis jilbab kita dan akhirnya tertarik lenyap gitu semua ya, betul-betul melar semua sampai bayi bisa lahir. Gitu. Lalu kemudian bisa dilakukan pemeriksaan juga apa yang ada di bagian bawah, apakah betul kepala atau bagian lain ya, misalnya apakah bokong atau lengan gitu ya pada presentasi sungsang gitu, pada letak sungsang atau pada letak lintang, bisa jadi bukan kepala. Jadi penting sekali sebenarnya melakukan pemeriksaan dalam ini untuk mengetahui bagaimana posisi bayi. Lalu kemudian seberapa turun juga ke panggul itu juga penting karena untuk melihat bagaimana progres dari persalinannya. Nah, ini adalah skema atau diagram bagaimana kontraksi itu bisa menyebabkan perubahan pada mulut rahim, ya. Jadi kontraksi itu kan tadi dimulai di bagian fundus atau bagian atas rahim, ya. Dia akan memberikan force atau tekanan ke rahim yang kemudian karena di rahim itu kan ada ketuban ya, dan cairan ketuban itu kan kurang lebih seperti balon berisi air. Jadi sebenarnya dia akan mengamplifikasi kekuatan kontraksi yang dihasilkan oleh rahim untuk mendorong ke arah jalan keluar gitu. Nanti mulut rahim itu perlahan-lahan dia akan mulai membuka sampai akhirnya betul-betul terbuka dan bayi bisa keluar. Berapa sperma pembukaan itu dari berapa sampai berapa? Kurang lebih sampai sebesar kepala bayi. Jadi ya kalau misalnya rata-rata bayi cukup bulan itu mungkin sekitar 10 cm ya plus minus gitu. Karena kalau misalnya dalam keadaan normal belum ada pembukaan, serviks itu lubangnya hanya seujung jari kita gitu, setengah ujung jari bahkan. Jadi kecil banget. Jadi lubang yang ada di mulut rahim itu kecil sekali, hanya setengah ujung jari kita. Jadi bayangkan lubang yang hanya setengah ujung jari ini dia harus bisa melar, membuka sampai bisa sebesar kepala bayi. Itulah sebabnya mungkin kenapa persalinan itu ya butuh waktu. Ya. Dan ini akan agak sedikit berbeda mengenai mulut rahim ibu yang sudah pernah bersalin dengan ibu yang baru pertama kali bersalin. Ini di gambar yang sebelah kanan itu kita bisa lihat kalau ibu yang sudah pernah bersalin sebelumnya, biasanya mulut rahim itu memang sudah cenderung lebih lunak dan sudah mulai ada pembukaan. Jadi pada saat terjadi kontraksi, dia akan mengalami penipisan dan pembukaan secara bersamaan. Ya, sedangkan kalau misalnya ibu yang baru pertama kali bersalin atau primipara, itu mulut rahimnya masih kaku. Sehingga pada saat ada persalinan, dia harus menipis dulu, baru kemudian saat sudah tipis baru bisa membuka. Gitu. Kalau misalnya mau dibayangkan mulut rahim itu sebenarnya seperti apa? Mulut rahim itu kalau dalam keadaan biasa, ini Bunda bisa pegang ujung hidung Bunda nih. Nah, mulut rahim itu dia kencangnya sekencang ujung hidung Bunda, sekuat itu. Tapi pada saat mendekati persalinan, karena pengaruh hormon, prostaglandin, lalu ada degradasi kolagen yang ada di mulut rahim, dia akan melunak hingga rasanya seperti bibir kita lunak ya. Ya, bayangkan kalau misalnya dia masih sekencang hidung ini pasti susah ya lahir apa untuk bisa didorong membuka. Tapi kalau dia sudah selunak bibir kita akan lebih mudah dia untuk melakukan pembukaan.
Nah, kemudian pemantauan lagi yang lain adalah tadi presentasi janin. Bagaimana posisi janin di dalam jalan lahir. Yang normal itu tentu adalah posisi kepala. Dan kepalanya pun bukan asal kepala, tapi belakang kepala. Jadi yang normal itu bayi posisinya dia agak menunduk gitu, agak menunduk. Dagunya dia nempel ke dada dan dia menunduk. Kenapa menunduk seperti itu? Karena itu adalah diameter kepala paling kecil, sehingga akan lebih mudah untuk lahir. Nah, tapi pada beberapa kondisi lain, ada saja yang menjadikan bayi itu ternyata posisinya tidak kepala. Bisa menjadi letak lintang, atau kepala tapi ternyata posisinya adalah wajah, ya, jadi presentasi muka. Atau dia sungsang, jadi yang lahir duluan atau yang ada di jalan lahir adalah bokong atau kakinya. Gitu. Jadi ini adalah variasi dari presentasi. Kenapa kok bisa terjadi apa namanya malpresentasi seperti ini? Itu faktornya banyak sekali. Bisa faktor ibu, misalnya ada kelainan bentuk rahim gitu, atau posisi plasenta mungkin menghalangi bayi berputar, atau ada apa namanya kelainan panggul itu juga bisa menyebabkan posisi bayi tidak baik. Atau kalau dari bayinya misalnya memang ada tali pusat yang pendek atau lilitan tali pusat, atau ada kelainan bawaan pada bayi yang menyebabkan dia sulit apa namanya sulit untuk mengubah posisi. Atau memang lebih disebabkan karena seringkali kalau sekarang itu terkait juga dengan aktivitas ibu. Misalnya kalau ibu tidak banyak bergerak pada saat kehamilan, terutama kehamilan akhir-akhir, posisi ibu tuh kan cenderung statis gitu ya, cenderung statis, diam aja. Nah, itu tidak memberi ruang gerak untuk bayi supaya dia bisa mendapatkan posisi yang optimal. Itu sebabnya kenapa penting banget untuk ibu hamil melakukan kegiatan seperti olahraga gitu ya untuk mengoptimalisasi posisi janin dalam kandungan sehingga persalinannya bisa lebih lancar. Oke, nah selanjutnya ini adalah penurunan kepala bayi. Jadi misalnya kepala bayi sudah ada di bawah, lalu kita harapkan kan bayi itu yang suka kita bahas itu udah masuk panggul atau belum ya gitu ya, karena memang dia harus masuk panggul. Jadi yang kita bilang bayi itu oke, bayi sudah masuk panggul itu kalau dia sudah ada di stasiun 0 ya, jadi dia sudah ada di tengah. Kalau masih di -3 itu berarti dia masih ada di atas pintu atas panggul, berarti belum masuk panggul. Jadi kalau misalnya dia bilang sudah masuk panggul, itu dia sudah ada di stasiun 0. Jadi setidaknya ujung kepalanya sudah sejajar dengan spina ischiadica. Kenapa ada di situ? Karena spina ischiadica ini adalah tempat paling sempit dari panggul kita. Jadi kalau misalnya bayi sudah bisa melewati itu, insya Allah yang lain lewat. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa masuk di situ, nah kemungkinan besar dia tidak akan bisa lewat. Nah, dari situlah sebabnya kenapa masuk panggul ini penting sebagai parameter apakah bayi bisa lahir pervaginam atau tidak. Nah, kapan bayi akan masuk panggul? Pada ibu pertama, dia akan masuk panggul harusnya diharapkan pada usia 36-37 minggu bayi sudah masuk panggul. Sedangkan kalau misalnya untuk ibu yang sudah pernah bersalin sebelumnya, bayi itu memang baru akan masuk panggul pada saat sudah terjadi kontraksi. Jadi memang menunggu kontraksi persalinan. Ya, seperti itu. Nah, pemantauan apa lagi yang biasa dilakukan? Nah, kalau misalnya secara manual itu kita memang pada saat proses persalinan, selain kita melihat kemajuan persalinan, kita juga akan memantau kondisi ibu dan bayi pastinya. Kalau kondisi ibu, kita akan cek tensi bagaimana ya, lalu ada keluhan apa, detak jantung bagaimana. Sedangkan kalau misalnya untuk kondisi bayi, salah satu yang dipantau dengan ketat itu adalah detak jantung bayi. Baik itu secara manual dengan menggunakan Dopton atau Doppler, handheld Doppler ya, atau bisa juga dengan melakukan ini kardiotokografi. Kardiotokografi ini adalah alat yang akan memantau kesejahteraan janin sih sebenarnya kesejahteraan janin karena dia mencatat bagaimana pola detak jantung janin dan kalau pada fase persalinan dihubungkan dengan bagaimana juga kontraksi rahimnya, pola kontraksi rahim. Nah, ini ada tiga parameter pembacaan dari kardiotokografi. Yang warna kuning itu adalah yang normal. Ya, jadi dia eh, rentangnya antara 110 sampai 160, lalu kemudian kalau ada kontraksi dia tetap bertahan, tidak mengalami penurunan. Sedangkan kalau untuk yang warna biru dan warna merah, dilihat di situ bahwa setiap kali ada kontraksi, bayi itu mengalami penurunan detak jantung.
Nah, ini adalah sebuah tanda waspada atau bahkan tanda bahaya bahwa bisa jadi bayi itu tidak kuat menghadapi kontraksi persalinan. Karena harus dibayangkan seperti ini, kalau misalnya kita sedang beraktivitas, misalnya kita berlari atau kita aktivitas apa, otomatis detak jantung kita tuh kan harusnya akan meningkat ya, gitu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kompensasi tubuh kita untuk tetap mencukupi kebutuhan energi, aliran darah, oksigen pada saat kita melakukan aktivitas. Nah, pada saat terjadi kontraksi rahim, itu kan adalah sebuah stresor atau aktivitas gitu ya untuk bayi. Maka harusnya pada saat terjadi kontraksi, bayi itu juga akan mengalami peningkatan detak jantung. Tapi kalau misalnya ada kontraksi, detak jantung dia malah turun, berarti badannya sudah tidak bisa mengkompensasi. Berarti dia istilah kata bayinya udah lemes nih, bayinya lemes nih, nggak bisa kompensasi. Makanya itu adalah tanda bahaya untuk kita yang sedang mendampingi persalinan bahwa oh bayinya ternyata mungkin tidak bisa eh, beradaptasi gitu dengan persalinan. Makanya harus dilakukan pemantauan lebih ketat atau bahkan mungkin harus dilakukan tindakan. Seperti itu ya Bun ya. Jadi ini untuk pemeriksaan kardiotokografi. Jadi nanti kalau misalnya pada saat persalinan atau lagi kontrol, ini ngapain sih direkam-rekam jantung gitu ya, itu buat apa? Nanti kan jadi sudah paham bagaimana kurang lebih pemeriksaan apa itu dan kenapa dilakukan. Tuh. Nah, ini adalah tahapan persalinan normal. Jadi bayi itu pada saat dia di fase persalinan, bayi kita itu nggak diem aja dan lahir gitu. Tapi ternyata dia berjuang juga untuk bisa lahir karena jalan lahir kita itu tidak lurus seperti jalan tol, tapi dia ada lekukan-lekukan dan ada tonjolan-tonjolan tulang yang harus dilalui oleh bayi. Jadi betul-betul bayi dan jalan lahir itu seperti kunci dan lubang kunci. Untuk bisa masuk dan untuk bisa melalui itu dia harus melakukan beberapa manuver supaya bisa lahir. Jadi bayi kita itu memang kepalanya dia akan berputar-putar gitu ya di jalan lahir kita. Nah, saat kita mengetahui ini gitu, ini tuh akan sangat membantu kita sebenarnya untuk melakukan aktivitas atau melakukan persalinan yang bisa semaksimal mungkin membantu bayi kita melalui jalan lahir. Jadi kita maksudnya kalau di encourage nih ya, kenapa ibu-ibu tuh di encourage untuk aktif selama persalinan gitu ya? Kenapa kalau sambil nunggu bukaan tuh sambil jalan-jalan gitu ya? Misalnya kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa. Karena ya tadi dengan kita menggerakkan panggul, kita memberi ruang gerak untuk bayi kita supaya bayi kita bisa melalui jalan lahir dengan lebih baik. Ya Bun, jadi kalau misalnya nanti pada saat persalinan yang tidak ada masalah apa-apa, jangan ragu gitu ya untuk turun dari tempat tidur, berjalan, boleh boleh apa sambil jongkok berdiri gitu ya untuk kita berusaha membuka panggul gitu. Karena memang jalan lahir itu tidak lurus, butuh perjuangan bagi kita untuk keluar. Nah, bagaimana kalau kita mengalami masalah dalam persalinan? Karena memang tidak semua persalinan lancar-lancar aja. Walaupun sebagian besar ibu itu bisa bersalin lancar. 85% ibu itu bersalin lancar. Mungkin hanya sekitar 15% saja yang memerlukan persalinan atau mengalami masalah dalam persalinan. Kita menyebutnya dengan distosia persalinan. Jadi kalau ada kondisi proses persalinan itu berlangsung secara abnormal atau istilahnya partus macet gitu ya. Jadi persalinannya macet. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Seringkali itu terjadi karena adanya gangguan pada salah satu atau lebih dari faktor-faktor berikut. Yang pertama, masalah utamanya biasanya adalah power atau kekuatan kontraksi rahim. Jadi kan rahim itu memang harus berkontraksi dengan kekuatan yang optimal untuk bisa melahirkan bayi. Tidak boleh terlalu lemah, tidak boleh juga terlalu kuat. Karena kalau terlalu kuat juga biasanya dia tidak akan efektif untuk membantu melahirkan bayi. Lalu kemudian yang kedua adalah passage atau jalan lahirnya. Ya, kalau misalnya eh, kesiapan jalan lahirnya bagaimana? Apakah panggulnya cukup luas atau tidak untuk bayi yang akan dilahirkan? Atau misalnya ada masalah nggak di panggulnya? Misalnya panggulnya mungkin ada distorsi kalau ada kelainan, atau misalnya ada sesuatu yang lain yang menghalangi ya, itu juga bisa menghambat persalinan. Lalu yang ketiga, passenger. Jadi apakah bayi yang akan dilahirkan itu memang
cocok nggak gitu dengan jalan lahirnya. Misalnya, kalau misalnya bayinya apakah kebesaran atau tidak gitu. Karena bisa jadi ada panggul yang sebenarnya normal gitu, ukurannya standar aja, tapi bayi yang mau lewat gede banget, itu juga bisa aja nggak lahir. Tapi bisa juga misalnya panggulnya sih sebenarnya pas-pasan lah ya, sempit gitu. Tapi yang mau lewat juga kecil. Jadi ya lahir-lahir aja, itu bisa terjadi. Jadi kondisi dan ukuran bayi itu juga mempengaruhi keberhasilan persalinan. Selain ukuran, biasanya tadi toleransi bayi terhadap persalinan. Jadi apakah bayi bisa mentoleransi tekanan persalinan atau tidak. Lalu yang keempat adalah psiki atau bagaimana kondisi psikologis ibu. Ya, karena kondisi psikologis ibu ini ternyata sangat mempengaruhi persalinan. Kalau ibu merasa percaya diri, merasa kuat, merasa eh, bisa melalui, yakin, percaya bisa melalui persalinannya, biasanya persalinannya akan berlangsung lebih mudah dan lebih lancar. Tetapi kalau misalnya ibu memang merasa takut, khawatir, wah menyerah gitu ya, mudah menyerah, kayaknya nggak bisa deh gitu gitu ya, itu juga biasanya ya udah persaingannya pun akan macet karena secara otomatis badan kita tuh akan memblok gitu, akan memblok hormon-hormon keluar, jadi sehingga itu menyebabkan persalinan juga tidak bisa berjalan lancar. Nah, yang selanjutnya adalah posisi. Posisi ini dua macam, dari posisi janin terhadap sumbu jalan lahir dan bisa juga dari posisi ibu saat bersalin. Memang pada saat persalinan itu betul-betul seperti saat kita ujian. Tagline-nya adalah posisi menentukan prestasi. Karena posisi yang optimal itu akan membantu persalinan lebih lancar, baik posisi ibu maupun posisi bayi. Mungkin nanti pada pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas bagaimana posisi yang optimal ya untuk persalinan. Kemudian yang terakhir adalah plasenta. Plasenta ini memang permasalahannya mungkin pada saat sebelum persalinan, misalnya letak plasenta, apakah misalnya dia letak rendah gitu ya, atau menutupi jalan lahir, itu kan tentunya tidak akan bisa bersalin melalui jalan lahir ya, kalau dia menutupi jalan lahir. Atau kemudian masalah plasenta lainnya, misalnya setelah bayi dilahirkan, bisa jadi terjadi retensi plasenta atau plasentanya yang tidak dapat lahir. Mungkin harus dibantu manual atau betul-betul memang tidak bisa dilahirkan karena melekat terlalu erat. Jadi ini adalah masalah-masalah yang mungkin bisa menjadi permasalahan kenapa terjadi masalah dalam persalinan. Ya. Nah, selanjutnya kalau terjadi masalah-masalah ini, em, pastinya harus dilakukan intervensi ya. Berarti kan memang persalinannya tidak bisa berlangsung secara normal-normal aja. Berarti membutuhkan bantuan. Ini beberapa intervensi yang sering dilakukan untuk membantu bunda-bunda bila mengalami masalah dalam persalinan. Yang pertama adalah mungkin udah sering dengar yang disebut dengan induksi ya, induksi persalinan. Nah, induksi persalinan itu adalah prosedur medis untuk merangsang persalinan secara buatan sebelum adanya tanda-tanda persalinan alami. Jadi misalnya yang belum mules nih kita buat jadi mules supaya lahir gitu. Nah, tujuannya kenapa? Kok iseng-iseng banget sih harus diinduksi? Itu biasanya dilakukan kalau memang bayinya ini harus dilahirkan gitu. Karena kalau dibiarkan hamilnya berlanjut, bisa jadi ada masalah baik untuk ibu maupun untuk bayinya. Jadi makanya kenapa diputuskan untuk melahirkan bayi saat ini dengan dibantu induksi terlebih dahulu. Jadi kita upayakan dulu untuk bersalin per vaginam, tidak buru-buru harus langsung dilakukan operasi. Indikasi ibu apa saja yang dilakukan induksi? Satu, bila ada preeklamsi ya, tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Apalagi kalau sampai eklamsi terjadi kejang, itu mah berarti harus segera dilahirkan karena betul-betul yang bisa me- yang bisa menyembuhkan itu adalah melahirkan bayi dan plasentanya. Yang kedua, kalau misalnya ibu punya penyakit kronis yang menjadi lebih berat dengan adanya kehamilan, misalnya ibu dengan penyakit jantung gitu ya, yang memang nggak bisa mentoleransi perubahan tubuh yang terjadi selama kehamilan, atau kemudian misalnya ibu dengan diabetes atau penyakit-penyakit lain yang akan memburuk selama hamil. Jadi memang mungkin diputuskan untuk diakhiri kehamilannya. Atau adanya ketuban pecah dini pada usia kehamilan lebih dari 34 minggu atau cukup bulan, atau ada ketuban pecah dini yang sudah ada gejala infeksi. Nah, kalau ini lebih baik segera dilahirkan, karena kalau dibiarkan akan membahayakan untuk ibu dan juga bayinya. Yang keempat, misalnya terjadi perdarahan antepartum. Nah, ini khusus untuk perdarahan antepartum yang mungkin disebabkan oleh solusio plasenta atau plasentanya yang terlepas dari rahim. Hmm,
pada beberapa kondisi gitu ya, bila memungkinkan, mungkin akan lebih memilih untuk lebih dipilih melahirkan melalui jalan lahir, tidak operasi. Karena seringkali kalau pada kasus solusio plasenta, kadang bayinya pun sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi daripada kita sudah kehilangan bayi, lalu kita membahayakan ibu dengan melakukan operasi, bila memungkinkan, kadang pilihan untuk diinduksi dan lahir pervaginam juga bisa menjadi pilihan. Yang terakhir, kalau ada infeksi intrauterin tadi ya, kalau misalnya ada infeksi baik ibu maupun di janinnya mungkin harus dilahirkan. Sedangkan kalau indikasi janin itu kalau kehamilannya lewat waktu, jadi memang sudah lewat jauh banget dari HPL ya, biasanya sudah lewat dari 42 minggu tapi bayi belum lahir juga, mungkin bisa dipertimbangkan untuk diinduksi. Kemudian kalau ada pertumbuhan janin terhambat. Pertumbuhan janin terhambat. Jadi dibilang bahwa bayi mungkin sudah tidak cocok atau tidak betah. Jadi rahim sudah tidak bisa lagi menjamin kesejahteraan bayi. Biasanya mungkin apakah ada masalah di plasenta gitu ya, atau memang kondisi bayinya yang kurang baik. Jadi lebih baik segera dilahirkan. Yang ketiga, masalah ketuban. Misalnya ketubannya sudah kering atau ketubannya sudah sangat sedikit. Jadi lebih baik segera dilahirkan bayinya. Atau bayi dengan kelainan bawaan yang berat. Jadi kalau misalnya dilanjutkan kehamilan pun bayinya tidak akan bisa bertahan. Lebih baik segera dilahirkan. Yang kelima, misalnya terjadi kematian janin dalam kandungan. Jadi karena satu dan lain hal, ternyata dede bayi di dalam tidak bisa bertahan. Mungkin dilahirkan melalui induksi. Tuh. Nah, ada ibu-ibu yang memang tidak boleh dilakukan induksi ya. Jadi kontraindikasi induksi yaitu ibu dengan riwayat operasi pada rahim. Misalnya operasi sesar, operasi miom yang sampai kena ke otot rahim itu juga berbahaya bila dilakukan induksi. Karena kenapa? Karena ada risiko terjadinya robekan rahim. Karena bagaimanapun rahim yang sudah pernah terluka itu tidak akan kembali sempurna seperti rahim yang masih utuh. Ya, jadi dia akan lebih rapuh, lebih lebih rentan untuk terjadi robekan. Makanya kalau misalnya ibu dengan riwayat operasi rahim, biasanya kita tidak lakukan induksi persalinan. Kemudian ibu dengan riwayat robekan rahim pada persalinan sebelumnya itu juga tidak boleh dilakukan induksi atau bila bila ada kondisi gawat janin. Jadi kan kalau misalnya memang bayinya sudah gawat janin, berarti kemungkinan kalau kita kasih stres lagi dengan diberikan induksi, bayinya pasti tidak akan bertahan. Jadi kalau bayi dengan gawat janin masih memungkinkan dan kita memiliki fasilitas operasi, kita pasti akan memilih untuk melahirkan dengan operasi. Yang keempat, kalau misalnya ada disproporsi kepala panggul, jadi memang sudah terbukti bahwa memang tidak muat gitu untuk bisa lahir per vaginam. Jadi kita nggak akan coba-coba lagi untuk induksi, pasti akan langsung disarankan untuk operasi. Oke. Hmm, Induksi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Ada berbagai metode untuk memulai induksi. Yang pertama, membran sweep. Jadi itu seperti eh, diusap gitu, diusap kantong ketubannya agak dipisahkan sedikit antara kantong ketuban dengan dinding rahim. Gimana caranya? Dengan saat melakukan pemeriksaan dalam. Jadi sedikit dengan ujung jari gitu biasanya agak diusap kantong ketubannya itu bisa menyebabkan keluarnya prostaglandin yang menyebabkan kontraksi. Ya, kemudian bisa juga diberikan obat-obatan ya, sintetis prostaglandin biasanya diberikan melalui jalan lahir. Itu juga bisa menyebabkan kontraksi, melunakkan serviks, mematangkan mulut rahim sehingga akhirnya terjadi kontraksi. Atau yang istilahnya di balon, jadi dipasang balon kateter gitu untuk mematangkan mulut rahim. Atau kemudian dilanjutkan dengan ketubannya dipecahkan, juga itu bisa merangsang kontraksi. Dan yang terakhir kalau diinduksi yang lewat infus. Jadi diberikan sintetis oksitosin, hormon yang memang menstimulasi terjadinya kontraksi rahim. Ya, jadi ini adalah beberapa metode untuk induksi persalinan. Nah, selanjutnya intervensi lain yang juga biasanya menjadi sumber sumber pertanyaan dan ketakutannya bunda-bunda itu adalah yang disebut dengan episiotomi ya. Jadi episiotomi ini adalah tindakan pengguntingan jalan lahir saat kita melakukan persalinan per vaginam. Kenapa sih gitu harus di episiotomi? Biasanya dilakukan kalau kita perlu untuk mempercepat kelahiran bayi. Atau kalau kita ingin menghindari robekan yang luas di perineum.
indikasinya tuh kapan? Kalau misalnya terjadi gawat janin pada kala dua persalinan. Atau kalau didapatkan perineum ibu itu kaku, sehingga kalau dibiarkan robek sendiri, eh, nanti robeknya akan kemana-mana. Itu. Lalu intervensi selanjutnya itu adalah persalinan pervaginam dengan bantuan. Jadi ada satu masalah mungkin, misalnya kontraksi rahimnya kurang kuat atau lebih sering sih kontraksi rahimnya kuat tapi ibu yang sudah tidak kuat untuk mengejar. Misalnya ibu sudah terlalu lelah. Atau kalau tadi ya terjadi gawat janin harus segera dilahirkan tapi bayi sudah sampai di dasar panggul. Itu biasanya disarankan bisa kita bantu gitu supaya ibu bisa melahirkan bayi per vaginam tapi dengan bantuan. Bantuannya itu bagaimana? Dengan bantuan alat. Jadi seperti kita alat untuk kita membantu menarik bayi keluar. Bisa dengan forceps, jadi sejenis seperti sendok besi gitu untuk memegang kepala bayi dan melahirkan, atau dengan vakum. Kalau vakum itu seperti dipasang cup gitu, cup dengan tekanan positif, tekanan negatif yang nanti dia akan untuk membantu hmm, terbentuk kaput ya. Kaput tuh seperti benjolan lah di kepala bayi, di kulit kepala bayi yang bisa membantu kita menarik bayi. Dua hal ini hanya dilakukan jika terdapat kondisi yang membahayakan ibu atau janin ya. Jadi bukan intervensi rutin. Halo. Oke, ini sorry putus. Nah, yang selanjutnya terakhir itu adalah seksio sesarea atau persalinan sesar. Nah, operasi sesar ini ya pasti bunda-bunda udah sering dengar dan mungkin udah sering dibicarakan juga atau menjadi bahan bahan perbincangan ya. Jadi kalau operasi sesar ini adalah prosedur operasi untuk melahirkan bayi melalui sayatan yang dibuat pada dinding perut dan dinding rahim ibu. Sebenarnya sih sesar ini betul-betul seperti apa istilahnya kalau di sebuah bangunan jendela darurat ya. Dibilang sangat bermanfaat ya sangat bermanfaat karena ini menyelamatkan banyak sekali ibu dan bayi yang memang tidak memungkinkan untuk bisa lahir per vaginam ya, lahir normal. Jadi sesar itu dengan segala kontroversinya, tetap saja dia adalah kemajuan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk ibu dan bayi. Nah, indikasi apa saja kalau kita harus melakukan operasi sesar? Yang pertama adalah indikasi pada ibu ya. Kalau misalnya seperti ada kondisi plasenta previa, jadi plasenta yang menutupi jalan lahir, atau ada plasenta abrupsi atau solusio plasenta, jadi plasentanya terlepas dan tidak memungkinkan untuk dilahirkan melalui jalan lahir. Atau kalau ada infeksi aktif, misalnya ibu yang mengidap HIV, tapi terapinya belum cukup. Jadi untuk mencegah penularan kepada janin, itu lebih baik dilakukan persalinan dengan sesar. Atau kemudian ibu yang mengalami panggul sempit atau disproporsi kepala panggul, misalnya bayi yang terlalu besar juga bisa menjadi indikasi harus dilakukan operasi sesar. Atau ibu yang sebelumnya ada riwayat operasi sesar dengan indikasi absolut, jadi indikasi yang menetap tidak bisa berubah. Jadi kalau misalnya karena panggul sempit misalnya sebelumnya dan memang sudah terbukti sempit, ya berarti untuk persalinan selanjutnya ya harus sesar lagi. Kemudian ibu dengan kondisi medis tertentu, misalnya ada preeklamsi atau eklamsi berat, tapi ya dia tidak terresponsif terhadap terapi. Jadi kondisinya berat dan membutuhkan persalinan segera. Sedangkan kan kalau misalnya persalinan yang pervaginam walaupun diinduksi itu kan butuh waktu ya. Jadi khawatirnya kondisi ibunya sudah lebih buruk lagi. Nah untuk ibu-ibu seperti ini mungkin lebih aman untuk dilahirkan dengan sesar. Selanjutnya yang lain adalah kalau ada penyakit medis pada ibu yang tidak memungkinkan ibu untuk bersalin normal. Misalnya ada
tumor di rahim misalnya yang tidak memungkinkan ibu untuk bersalin normal, atau misalnya ibu dengan penyakit jantung bawaan yang tidak akan kuat ngeden, itu juga mungkin lebih aman untuk sesar seperti itu. Sedangkan indikasi pada bayi, misalnya ada gawat janin, ada posisi janin yang tidak normal, ada tali pusat yang terkemuka, jadi tali pusatnya keluar duluan gitu ya, misalnya karena pecah ketuban, lalu kemudian karena tali pusat keluar duluan dia jadi terjepit sehingga oksigen ke bayi berkurang, itu juga sebaiknya sesar. Atau ibu hamil dengan kehamilan kembar, terutama jika bayi yang pertama letaknya bukan kepala. Jadi kalau bayi letak kepala, yang pertama itu sih bisa dicoba ya untuk mencoba persalinan normal, tapi kalau bukan lebih aman untuk dilakukan sesar. Atau bayi besar di atas 4.000 gram, atau ada kelainan bawaan tertentu pada janin, yang kalau dia dilahirkan normal akan berisiko pada janinnya. Prosedurnya bagaimana? Prosedur sesar itu kurang lebih berlangsungnya sekitar 45 sampai 60 menit. Dan pada saat prosedur tentu ibunya akan diberikan anestesi atau bius ya. Anestesinya itu bisa regional, jadi yang bius paro istilahnya. Jadi hanya tidak bisa merasakan dari pusar hingga ke kaki, atau dan ibunya tetap sadar ya kalau anestesi regional ini. Atau kalau misalnya pada kondisi tertentu mungkin harus dilakukan bius umum. Misalnya ada tidak bisa dilakukan bius regionalnya gitu. Atau misalnya ibu ada penyakit tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan bius regional. Ya, prosedurnya itu biasanya ibu disiapkan terlebih dahulu. Kalau misalnya bukan operasi dadakan gitu ya, bukan operasi emergensi, biasanya ibu tuh akan disarankan untuk puasa. Puasa dulu, lalu dipasang infus untuk diberikan obat-obatan anestesi. Lalu kemudian area perut juga dibersihkan terlebih dahulu dan dipasang tirai steril. Kemudian untuk dilakukan sayatan ya pada perut, bisa horizontal seperti yang pada gambar atau bisa juga vertikal. Ini tergantung atas indikasi operasinya juga. Kira-kira kesulitannya yang mana yang lebih cocok gitu bentuk sayatannya. Lalu kemudian sayatan pada rahim, bayi dilahirkan, plasenta dilahirkan, dan baru dijahit kembali. Tentunya karena ini pembedahan besar ya, ada risiko komplikasi juga buat ibu, misalnya risiko anestesi, risiko perdarahan yang lebih banyak dari persalinan normal, risiko infeksi pada luka atau pada rahim, lalu kemudian kemungkinan ada cedera pada organ di sekitar rahim, kemudian trombosis, jadi ada penyumbatan pembuluh darah, karena kan kalau operasi sesar dia mungkin lebih lama ya harus berbaringnya. Walaupun sekarang sudah ada inovasi baru, misalnya dengan ERAX gitu, sehingga ibu bisa lebih cepat pemulihan dan lebih cepat melakukan aktivitas. Tapi ya tetap aja dibandingkan persalinan normal, pemulihannya bagaimanapun pasti lebih lama. Dan juga ada risiko pada kehamilan selanjutnya, karena kalau misalnya sudah pernah sekali sesar, berarti kan sudah ada bekas luka pada rahimnya, sehingga bisa jadi risiko untuk terjadinya robekan rahim pada kehamilan selanjutnya, atau risiko penempelan plasenta yang kurang baik, itu menjadi lebih besar. Kemudian untuk bayi, bisa jadi bayi yang lahir sesar itu lebih berisiko mengalami permasalahan pernafasan. Kenapa? Karena bayi tidak akan mengalami proses kompresi dada gitu ya. Maksudnya dadanya tidak akan tertekan gitu. Kalau kita melalui jalan lahir kan, dada itu dia akan sempat tertekan ya. Sehingga paru-paru yang diisi cairan tuh akan keluar dulu cairannya. Tapi pada operasi sesar itu tidak terjadi. Makanya kenapa pada bayi yang dilahirkan dengan sesar mungkin lebih berisiko terkena masalah pernapasan. Atau misalnya cedera, misalnya terdapat luka gores yang tidak disengaja, walaupun ini jarang sekali ya terjadi. Atau juga karena bayinya mengalami efek obat bius, terutama kalau dilakukan bius yang umum. Karena bagaimanapun obat biusnya akan sampai ke bayi juga. Jadi kadang-kadang bayinya lahirnya masih kayak ngantuk-ngantuk juga gitu ya, karena terkena pengaruh obat biusnya. Ya. Kemudian untuk pemulihan juga ya tadi sepertinya membutuhkan waktu lebih lama dari persalinan biasa ya. Baik rawat inapnya, kemudian manajemen nyeri ya, lukanya, dan bagaimana ibu bisa mobilisasi lebih awal. Itu paling penting sih, karena semakin cepat ibu mobilisasi, pemulihannya pun biasanya akan lebih baik.
masalah lain yang sering terjadi adalah misalnya perawatan luka untuk mencegah infeksi gitu ya. Jadi harus jaga lukanya tetap kering dan bersih. Aktivitas juga sebaiknya menghindari mengangkat beban dan olahraga intens selama 6 sampai 8 minggu setelah operasi. Untuk pola makan juga disarankan yang tinggi serat dan banyak minum supaya tidak sembelit sehingga ibu tidak harus mengejan kuat gitu. Karena kalau mengejan kuat mungkin akan terasa lebih nyeri di area lukanya. Ya, ya demikian Bunda. Kalau misalnya persalinan kita pasti punya impian kita ingin seperti apa, salinannya bagaimana, caranya bagaimana, metodenya bagaimana. Tapi kalau misalnya ternyata kita mendapatkan cerita yang berbeda dari apa yang kita inginkan, percayalah bahwa itu adalah takdir terbaik dari Tuhan untuk kita. Ya, jadi intinya sih adalah saat kita menghadapi persalinan, berjuang yang terbaik, lalu kemudian ikhlaskan. Dengan demikian, kita akan bisa menjalaninya dengan lebih ringan dan lebih tenang. Pemulihan, kemudian eh, tidak meninggalkan trauma gitu setelahnya. Jadi penting sekali, kenapa sih gitu? Kok kita harus belajar nih, harus tahu seperti apa yang akan dihadapi? Karena dengan kita mengetahui lebih dulu, kita akan bisa menimbang dan berpikir untuk memilih yang terbaik yang mana gitu. Nah, kalau kita sudah memilih pilihan sesuatu berdasarkan pertimbangan sebaik-baik yang kita bisa, biasanya kita akan bisa memilih yang tepat dan akhirnya juga kita akan betul-betul sadar kenapa kita memilih jalan itu gitu. Ya, jadi eh, kita akan lebih lebih sadar dan lebih tidak ada trauma atau penyesalan setelah kita melaluinya. Jadi kadang-kadang kita masih menemukan bunda-bunda gitu yang setelah dilakukan operasi atau persalinannya seperti apa gitu. Itu merasa, loh kenapa ya kok saya dulu kemarin diginiin, kok digituin gitu. Dan itu menimbulkan rasa trauma gitu pada bundanya. Itu adalah hal yang ingin sekali kita hindari supaya bunda-bunda di sini tidak mengalami hal-hal seperti itu. Ya, nah tanamkan dalam diri kita semua bahwa kita akan mendapatkan persalinan yang indah. Apapun ceritanya, bagaimanapun jalannya, semua akan berakhir indah untuk kita dan untuk baik kita. Oke. Sampai deh kita ke giliran PR ya. PR pertama adalah sempurnakan birth. Jadi birth yang sudah Bunda persiapkan dari minggu lalu mungkin dengan tambahan informasi yang didapatkan malam ini, Bunda bisa lebih menyempurnakan lagi. Nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan dokter atau bidan Bunda. Nanti kan mungkin pada saat kontrol bisa mulai dibicarakan bagaimana birth. Lalu yang kedua buatlah daftar hal-hal yang paling Bunda khawatirkan tentang persalinan. Ya, apa yang Bunda takutkan, intervensi apa misalnya, atau peristiwa apa yang pernah Bunda dengar dan kayaknya, aduh takut ya gitu, atau khawatir, nah, itu buat daftarnya. Dan yang terakhir, buat daftar harapan dan doa terbaik Bunda untuk persalinan Bunda. Oke, ini boleh ditulis dalam bentuk apa saja, di-sharing dong kalau misalnya sudah buat ya, supaya bisa menjadi inspirasi juga gitu untuk rekan-rekan lainnya di kelas dan di komunitas. Oke, terima kasih banyak Bunda-Bunda, Ayah, dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa di kelas sekolah Ibu Hamil selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Afi. Alhamdulillah untuk kelas trimester 3 pertemuan kedua ini mudah-mudahan bunda-bunda bisa makin tercerahkan ya terkait dengan persalinan. Jadi metodenya tadi juga dijelaskan, persalinan itu mungkin terlihatnya dari pengalaman cerita ya. Ceritanya mungkin terlihat sederhana, ternyata kalau misalnya kita gali, metodenya juga bisa banyak banget ya. Berarti tadi mungkin ada induksi, ada mungkin juga kalaupun dibutuhkan ada SC dan lain sebagainya. Oke, bunda-bunda semua, kita masih ada sisa sebetulnya 5 menit lagi sebelum 21. Oke, dari bunda-bunda semua, sambil menunggu mungkin dari tim admin juga bisa lampirkan juga absensi untuk malam hari ini. Dan sambil menunggu format absen, ada barangkali dari yang sudah dijelaskan Dokter Afi, mungkin ada yang makin tercerahkan atau makin deg-degan ya sambil menunggu
eh, gelombang cinta datang, nah boleh bertanya langsung dengan Dokter Afi di media Zoom. Silahkan angkat tangannya ya. Silahkan bagi bunda-bunda yang mau bertanya langsung dengan Dokter Afi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Di 5 menit terakhir sebelum kita tutup kelas ini, apakah ada yang mau bertanya? Punten teh mau tanya teh. Oh, silahkan dengan apa, Rumah Iya, Sohibah Quran. Dengan Bunda siapa kalau boleh saya kenal namanya Bunda? bunga. Sebut saja bunga teh. Oke, baik, Bunga. Bunda Bun- di mana domisilinya, di Bandung atau luar Iya, Bandung? di Bandung. Maaf tadi nyari-nyari raise hand kok nggak nemu ya. Oh, nggak apa-apa. Usia kehamilannya sekarang berapa, Bun? Berarti Tiga, tinggal 37, 37. 37, Masya Allah. Silakan, Bunda. Iya, makasih ya Dokter Afi udah menjelaskan panjang lebar. Jadi saya ingin tanya tadi Dokter Afi sempat menyinggung terkait posisi ketika persalinan ya. Mau gaya apapun bisa gitu ya. Mau tadi teh apa ya? Ya nggak Dokter Afi ya? Kayak misalnya jongkok gitu atau mau nungging gitu jadi nggak hanya terlentang gitu seperti apa biasanya disebut ditotomi ya begitu ya. Gitu. Nah tapi kenapa di beberapa klinik atau rumah sakit tidak apa namanya tidak membolehkan posisi yang selain ditotomi selain yang telentang gitu padahal kan kita pengennya yang kalau kata bidan-bidan teh mengikuti gaya gravitasi bumi gitu tapi beberapa rumah sakit dan klinik itu tidak membolehkan gitu paling itu aja teh Helga mohon. Baik, Bunda, terima kasih. Silakan, Dokter Api, aku langsung dijawab tentang posisi persalinan ya. Memang berkembang saat ini banyak sekali ya posisi persalinan. Dan umumnya ada yang tidak hanya berbaring atau dipotomi, tapi ada juga yang jongkok, ada bahkan yang berdiri sesuai dengan gravitasi gitu ya. Ya. Oke, Bunda, Dokter Afi, bisa Oke, langsung terima dijawab. kasih banyak Bunda Bunga, sebut saja bukan nama sebenarnya, em, tentang pertanyaannya. Jadi memang posisi bersalin pada saat kita persalinan pervaginam normal ya, dalam artian bukan persalinan dengan penyulit tertentu, memang disarankan untuk mencari posisi yang membuat ibu nyaman sebenarnya ya. Jadi memang bukan hanya litotomi, tapi banyak sekali alternatif berbagai macam posisi. Yang penting sih apa yang nyaman untuk ibu. Itu adalah em, pakem ideal yang harusnya di apa ya di encourage, didorong gitu, disupport gitu. Bagaimana penolong persalinan untuk mengencourage ibu mencari posisi yang nyaman untuk bersalin. Tapi memang dalam beberapa dekade terakhir lah ya, mungkin beberapa dekade terakhir, em, kita sudah terlalu terbiasa dengan persalinan dengan posisi litotomi. Mungkin itu sebabnya kenapa masih banyak klinik atau fasilitas kesehatan yang kurang mensupport lah ibu untuk bersalin dengan posisi-posisi lain. Ya, baik dari sisi mungkin pengalaman nakesnya, ya yang belum tentu semua nakes pernah menolong persalinan ibu dengan posisi selain ditotomi gitu. Jadi bisa jadi dokter atau bidannya jadi kurang percaya diri lah saat harus menolong persalinan dengan posisi selain ditotomi gitu. Yang kedua mungkin terkait juga dengan fasilitas yang ada. Karena kan kalau misalnya ibunya misalnya ingin jongkok atau setengah duduk atau misalnya berdiri, tapi ternyata fasilitas di ruang bersalinnya tidak memungkinkan, juga bisa jadi malah khawatirnya malah membahayakan gitu ya. Misalnya hanya ada bed persalinan yang standar yang tentunya biasanya digunakan dengan posisi litotomi misalnya, tapi ibunya ingin jongkok atau berdiri di atas bed gitu kan ya malah mungkin khawatirnya malah jadi jatuh gitu kan bisa berbahaya. Nah, seperti itu. Nah, disinilah pentingnya sebenarnya bagaimana Bunda membuat birth. Kalau misalnya Bunda sudah membuat birth, sudah kepikirannya, aduh pengen pengen bersalinnya dengan posisi yang saya nyaman gitu, itu adalah hal yang bisa disampaikan.
ya kepada penyedia layanan kesehatan Bunda. Dan kemudian yang lebih penting lagi sih sebenarnya akan menjadi panduan Bunda untuk bisa memilih kira-kira oh kalau saya pengen gini harus di vaskes yang seperti apa gitu yang bisa mensupport keinginan saya gitu. Jadi ya, itulah pentingnya kenapa berplan itu harus dibuat karena kalau misalnya kita baru berencana nih untuk saya pengen lahirannya jongkok tapi pas hari H tuh pas lagi ngeden-ngedennya itu tuh bakal susah gitu. Bukan cuman susah untuk penolongnya saja tapi terutama sekali sebenarnya susah untuk bundanya. Karena kan untuk bisa mempertahankan posisi ya, posisi jongkok misalnya atau posisi berdiri itu sebenarnya butuh latihan juga. Jadi nggak mungkin Bunda akan bisa kuat nih bersalin jongkok, tapi kalau selama hamil tidak pernah berlatih jongkok misalnya. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang memang harus didukung dan dibicarakan dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari pasien maupun dari penolong persalinannya. Gitu, Bun. Jadi ya saya sih sebagai penolong persalinan ya memang mohon maaf kepada bunda-bunda bila ternyata ada rekan-rekan atau vaskes yang belum bisa memfasilitasi karena memang mungkin pengalaman kita gitu yang dididik di Indonesia sebagian besar mungkin belum terbiasa dengan hal itu. Tapi saya sih percayanya udah ya setidaknya 10 tahunan terakhir ini sudah semakin banyak gitu ya trennya untuk bisa mempersilahkan bunda-bunda lahir dengan posisi nyaman. Gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi vaskes-vaskes yang bisa memfasilitasi untuk bunda-bunda yang ingin bersalin dengan posisi lain selain ditotomi. Dan saya juga mengharapkan dan mendorong bunda-bunda juga memberdayakan diri ya, dalam artian mempersiapkan diri supaya bisa memilih dan mencoba posisi persalinan yang lebih nyaman dan tentunya lebih membantu proses persalinannya itu sendiri. Gitu Bunda Bunga, semoga cukup menjawab ya. Jadi nggak apa-apa dikomunikasikan saja dengan vaskesnya, dengan penolong persalinannya. Kalau misalnya memang Bunda memiliki preferensi untuk ingin bersalin dengan posisi yang nyaman dan bisa mendukung terjadinya persalinan. Oke, semangat ya. 37 minggu, bentar lagi. Iya, Mhm. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ter, terjawab ya Bunda Bunga ya untuk posisinya ya. Jadi memang perlu ada koordinasi sih Bun ya dengan baik itu dengan dokter ataupun dengan bidan nanti yang akan menangani untuk persalinannya. Dan selain fasilitas, lalu kesiapan dari tenaga medis, tentu Bunda pun juga perlu menyiapkan kondisi fisik ya, karena kadang ada beberapa yang mungkin fasilitas medisnya atau tenaga fasilitas kesehatannya sudah mumpuni, tapi ternyata fisik ibunya yang memang belum siap gitu ya. Jadi kami pun juga banyak menemukan seperti itu. Pengennya jongkok, pengen berdiri, tapi udah kelelahan duluan ya karena memang ada luar biasa gelombang cintanya yang di luar ekspektasi. Jadi memang perlu dipersiapkan. Oke, baik bunda-bunda semua. Ini sudah pukul 21 ya. Ada satu Dan tadi yang raise hand deh, mungkin oh, diberi raise kesempatan. hand. Bunda Coba. Ita deh kayaknya. Oh iya, Bunda Ita dari Medan. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Ita. Ya, izin bertanya kepada Dokter Afid. Sebelumnya terima kasih Mhm. atas pencerahannya. Saya masih 28 minggu, Bun. Mau bertanya, saya ada di diagnosa plasenta previa. Mhm. Nah, ini apakah kemungkinan untuk normal? Sangat susah ya. Kalau misalnya SC, dia apakah tetap ada merasakan kontraksi-kontraksi mendekatin mungkin di 38 atau 40 minggu gitu, dokter. Biar ada persiapan juga nih, dokter kan. Ya, terima kasih Bunda, dokter. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Begini Bunda, kalau misalnya ini kan sekarang usia kehamilan 28 minggu ya. Sebenarnya kalau 28 minggu nanti akan tetap dilakukan pemantauan sampai usia sekitar di atas 34 minggu. Karena posisi plasenta ini bisa jadi mungkin masih bergeser. Sebenarnya bukan bergeser sih, tapi lebih tepatnya karena rahimnya melar gitu ya. Rahimnya melar sehingga
eh, posisi yang tadi yang mendekati jalan lahir atau menutupi jalan lahir, bisa jadi dia akan seperti tertarik ke atas gitu sehingga menjauhi jalan lahir. Tapi kalau misalnya ternyata sampai usia kehamilan 34 minggu memang posisi plasentanya masih ada menutupi jalan lahir, tentunya akan lebih aman dan pastinya lebih baik bila persalinan dilakukan dengan sesar gitu. Nah, kapan dilakukan persalinan sesarnya? Biasanya kalau misalnya memang sudah dipastikan ini kondisinya memang plasenta previa dan tidak bisa bersalin melalui jalan lahir, tidak akan apalagi kondisi plasenta previa ya. Plasenta previa itu kalau dikasih kontraksi, plasentanya itu akan mudah lepas dan pasti akan perdarahan hebat. Jadi dokter tuh tidak akan menunggu kontraksi. Jadi biasanya akan dijadwalkan untuk operasi elektif mungkin sekitar usia kehamilan 38 minggu bila tidak ada perdarahan. Tapi kalau sebelum usia kehamilan 38 minggu ternyata sudah terjadi perdarahan hebat karena bagaimanapun kadang kita tidak bisa mengatur juga rahim itu tetap berkontraksi ya karena memang itu sudah fitrahnya lah. Jadi mendekati persalinan karena pengaruh hormonal dan lain sebagainya, rahim itu sedikit banyak dia akan ada kontraksi-kontraksi, baik kecil maupun mungkin cukup kuat. Nah, kadang ini menyebabkan risiko terjadinya perdarahan. Nah, kalau misalnya terjadi perdarahan hebat, misalnya sebelum usia 38 minggu, ya berarti harus dilahirkan saat itu juga. Tapi kalau misalnya aman, sampai 38 minggu, biasanya akan direncanakan untuk operasi di 38 minggu. Jadi tidak akan menunggu adanya kontraksi. Malah mungkin akan diberikan obat-obatan supaya mencegah terjadinya kontraksi. Karena kalau pada plasenta previa, kalau kontraksi, khawatirnya malah terjadi perdarahan, Bun. Gitu. Jadi nanti mungkin sambil dipantau, nanti sampai 34 minggu dan seterusnya. Kalau misalnya kondisi aman sih dan memang tetap plasenta previa, biasanya sih akan direncanakan operasi di 38 mingguan. Gitu, Bun. Oke, bagaimana Bun? Ya, Bunda, dokter, terima kasih. Semangat, Bismillah ya. Mudah bisa bergeser plasentanya. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Mohon doanya, Bunda-bunda, dokter. Amin. Apapun yang terbaik ya Bun ya. Insya Allah, apapun yang Allah Mudah-mudahan. takdirkan. Dokter izin saya akan baca satu pertanyaan yang juga disampaikan di kolom chat dok. Ini dari Bunda Dina. Assalamualaikum dokter izin tanya saya dan suami LDM. Nggak seberapa jauh sih dok, sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan. Apakah ketika sudah 511 itu adalah saat di mana suami saya harus udah OTW ke tempat saya atau bagaimana dok? Oke, ada Bunda Dina, apakah masih bisa menjawab? Mungkin ini kehamilan yang keberapa ya Bun? Iya. Oke, Bun, Bunda Dina ya. Insya Allah gini, kalau misalnya memang kontraksinya sudah teratur, ini kan karena mengingat mungkin suami cukup jauh ya, 3-4 jam. Nah, ini kalau lima satu Oh, satu benar. sebenarnya bisa jadi boleh aja kalau suami langsung menuju tempat persalinan. It's okay, karena kadang memang kita nggak tahu persalinan itu bisa cepat atau lambat gitu, karena akan tergantung dari bundanya. Mungkin tadi kalau ada pertanyaan, ini kehamilan keberapa? Karena pasti kalau misalnya kehamilan kedua dan selanjutnya itu biasanya akan lebih cepat dibandingkan kehamilan pertama. Tapi bisa juga misalnya setelah bunda, oh kontraksinya sudah teratur nih ya, misalnya sudah 511, lalu bunda periksa dulu misalnya ke vaskesnya. Kalau misalnya memang sudah, oh bener nih ini memang persalinan gitu ya, sudah mulai ada pembukaan atau bagaimana ada tanda-tanda lainnya, baru suami bunda datang. Itu juga ya nggak apa-apa juga sih gitu. Kalau 3-4 jam sih ya insya Allah mudah-mudahan masih terkejar. Walaupun ya balik lagi kita nggak tahu seberapa cepat persalinan itu akan berlangsung gitu. Tapi kalau misalnya daripada khawatir apa tuh namanya istilahnya nggak sempet nungguin gitu, mungkin nggak apa-apa, bisa aja gitu. Jadi memang ayah sudah siap untuk cuti gitu ya atau untuk izin bila memang kontraksinya sudah teratur gitu. Tapi yang paling penting sih sebenarnya adalah percayalah bahwa bayi kita itu sudah tertulis kok lahirnya di mana, sama siapa, ditungguin sama siapa aja. Jadi nggak apa-apa rencanakan yang terbaik, tapi kalau misalnya nanti ternyata jodohnya memang nggak bisa ditungguin ya nggak apa-apa. Yang penting aman selamat gitu saya. Ya, Hmm. Oke, gitu. ini Sehat tadi ya informasi. Bun.
Ya, informasinya ada kehamilan yang pertama ya dok ya, tadi Ah seperti ya, dokter Afi juga sampaikan, kita nggak bisa memprediksi ya dok ya, ada kalanya lebih cepat, mungkin ada kalanya mungkin lebih di luar waktu yang sudah, iya, yang di luar waktu yang memang udah diperkirakan ya dok ya, jadi ada baiknya mungkin kalau pada saat udah mulai ada tanda-tanda persalinan, ayahnya bisa diinfokan sehingga bisa menuju tempat bunda lebih cepat lagi ya. Oke, Dokter Afi, itu mungkin jadi pertanyaan penutup pertemuan kedua di trimester 3. Oke, sebelum menutup kelas ini, Dok, seperti biasa yang akan saya tanyakan adalah apa ini yang bisa diberikan kepada bunda-bunda semua yang saat ini mungkin closing statement-nya adalah berbeda seperti kelas sebelumnya ya dok ya, closing statement trimester 1, 2 mungkin lebih ke penguatan nih, kalau misalnya ketiga nih yang kadang mungkin harap-harap cemas penunggu untuk gelombang cinta, ini seperti apa dok? Silakan dok Raffi. baiklah. Closing statement-nya sih sebenarnya sederhana ya. Ya tadi kita kembalikan semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memberikan anugerah ada bayi di dalam kandungan kita. Insya Allah Allah juga akan memudahkan bagaimana proses persalinannya. Dan apapun yang terjadi, sesuai rencana ataupun tidak, semua insya Allah sesuai dengan rencananya Allah. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, kita tinggal berikhtiar terbaik aja untuk menjemput takdir terbaik kita. Untuk bayi kita dan juga untuk kita. Apapun ujung ceritanya, ya itu sudah takdirnya Allah gitu. Jadi ya ibu bersalin mah nggak ada ruginya kalau kata saya ya. Kita betul-betul berjuang, kita betul-betul mempersiapkan sebaik-baiknya, dan kembali lagi, bagaimana kita menanti jihadku, kapan datangnya nih waktunya, dan merindu syahidku. Wallahu alam, bagaimana hasil akhirnya, tapi ya insya Allah yang terbaik untuk kita semua. Gitu. Semangat ya Bun, dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Umumnya biasanya dokter Afi ada 3 kata kunci ya, yang biasanya disampaikan itu ada sabar, ikhlas, dan percaya. Nah, yakin ya, yakin sama Allah, apapun rencananya itu adalah yang terbaik. Tugas kita sebagai manusia, sebagai seorang ibu adalah ikhtiar. Jadi ikhtiarkan yang terbaik, doanya pol-polan ya, dicegat di sepertiga malam ya, di sepertiga malam dicegat aja, minta sama Allah, minta sama apapun ya nggak usah dibatasin, minta aja sama Allah yang punya pemilik segalanya. Baik bunda-bunda semua, mudah-mudahan kelas kita malam hari ini bisa menambah kepercayaan diri bunda-bunda semua ya dalam mempersiapkan persalinan. Harapannya juga ayahnya juga ada ya, sehingga ayahnya bisa mendampingi bunda-bunda semua dan tentunya pada saat tadi kalau informasi dari kalau dokter Afi cerita nih ada fase di mana bundanya ini udah ada sedikit-dikit udah nggak bisa diajak komunikasi ya, udah agak masuk-masuk. Kalau di kami biasanya disebutnya, "Wah, ini udah menggila nih ya, udah nggak bisa diajak komunikasi, udah nggak bisa ditanya," maka itu adalah peran ayah ya. Peran ayah ada di sana untuk membantu bunda, untuk mengambil keputusan, untuk mengkomunikasikan dengan dokter ataupun dengan tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi harapannya ayahnya bisa ikut ya. Oke, bunda-bunda semua, selamat beristirahat dan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini dan minggu depan adalah pertemuan kita yang terakhir ya, di trimester 3. Di trimester 3 minggu terakhir. Jadi tadi kalau misalnya ada tugas, tolong dikerjakan ya Bun ya. Dikerjakan sebagai ikhtiar juga bagaimanakah bunda-bunda memaksimalkan untuk berplannya ya. Nanti kita akan bahas di kelas masing-masingnya, di kelas trimester 3. Kita akan mulai bahas. Karena berplan itu adalah doa yang tersusun Bun, karena diulang lagi, dibaca lagi, dan seterusnya. Itu adalah doa yang tersusun ya. Jadi insya Allah optimalkan ikhtiarnya, pol-polan juga doanya. Baik, bunda-bunda semua, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini dan sampaikan salam juga untuk keluarga di rumah dan sampaikan kepada rekan-rekan bunda-bunda semua yang barangkali ada teman-temannya, bunda-bundanya juga yang sedang hamil, yang butuh komunitas yang saling menguatkan dengan keilmuan yang terstruktur, bisa diajak gabung ke sekolah ibu hamil ya. Selain nanti bunda mendapatkan keilmuan, tentunya kita bukan hanya ilmu ya, kalau ilmu kalau kita bisa dapat di mana aja,
Zoom juga bertebaran, bisa dapat di mana aja, masukin YouTube juga udah langsung keluar. Tapi yang pasti keilmuan ini harus dibarengi dengan support system yang baik ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi support system yang baik di sekolah ibu hamil ya, bunda-bunda semua. Silahkan syiarkan ya sekolah ibu hamil, disebarkan kepada bunda-bunda teman-teman ataupun keluarga yang saat ini sedang hamil. Baik bunda-bunda, saya izin pamit dan kita akan tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dah. Terima kasih Dr. Afi. Oke. Oke, bonusnya nanti bisa sharing juga ya tentang kegiatan hari ini dan mention di Klinik Jasmine MQ.